Silakan duduk. Shalom. Boleh nggak? Instrumen aja kali ya. Thank you. Ya, sekali lagi shalom. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Peter. Ya, Peter aja udah. Ya, soalnya kalau dikasih tahu semuanya panjang sekali, gitu kan. Ya, saya kenal dengan pastor saudara, ya dari awalnya dari sosial media. Sekalipun kita sama-sama di sinode yang sama, begitu ya. Saya suka lihat dia khotbah gitu, bagus juga, gitu kan. Sampai akhirnya saya lihat teman saya khotbah di sini. Oh gitu, oke. Terus sempat kontakan ya via Facebook ya pastor. Akhirnya saya memberanikan diri mengundang beliau. Sekali-kali ngundang orang besar lah begitu ya. Undang ya, saya lupa berapa kali waktu itu ya. 2 kali atau 3? 2 kali ya. 2 kali terus saya beliau sudah jadi pembicara di gereja kami dan ini pertama kalinya saya di sini. Ya undang saya akhirnya. Gitu ya. Dan kita juga pernah bertemu di satu rumah duka di dekat Harapan Indah ini ketika ibu mantan Korwil anaknya kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Begitu. Saya mau tanya di sini, ada perempuan yang belum menikah? Jujur aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ini udah menikah semua? Belum, 3-tiganya. Nah, buat orang perempuan yang belum menikah, saya mohon maaf ya. Saya sudah nikah. Ya. Ya, anak saya 2, ya dua-duanya laki-laki. Yang pertama umur 14 tahun dan yang kedua umur 7 tahun. Oke. Ya, umur saya juga sudah cukup lanjut. Ya, saya 43 tahun. Oke. Hari ini saya akan bicara tentang pelayanan itu adalah pengorbanan. Sesuatu yang dilakukan seperti tema bulan ini mungkin ya. Sesuatu yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan kalau nggak dengan cinta, kalau nggak dengan kasih, kalau nggak dengan kerelaan, mesti sakit. Ya kan? Saya mau tanya, bapak yang sudah menikah, waktu masih pacaran dengan istrimu, hujan-hujanan ngapel, sakit nggak rasanya? Seru kan? Oh jelas. Bahkan pingin dilihat gitu, ada pengorbanan yang dilakukan, udah hujan-hujanan, besoknya meriang ya kan? Saya mau tanya, hari ini masih mau begitu gak? Hujan-hujanan beliin telur atau apa ke pasar buat istri. Istrinya suruh jalan. Haleluya. Itu bentuk balas budi, Bu. Iya kan? Rasanya males ya. Disuruh apa gitu, males ya. Dimintain tolong apa, nemenin, males ya. Kenapa? Nah, inilah pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya. Bagi para istri yang sekarang sudah ketika minta tolong sama suaminya malas-malesan. Saya mau tanya, kapan suamimu, kapan dirimu berkata, I love you terakhir kalinya? Ini repot. Halo, kapan? Dulu waktu pacaran sering gak? Hah? Sering. Sekarang? Pengakuan pastor, banyak yang harus dikonseling di sini. Ya kan? Nah, kenapa itu jadi susah? Kenapa jadi susah? Genaplah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 bahwa di akhir zaman kasih akan jadi tawar. Ya kan? Kenapa bisa tawar? Karena pengorbanan dengan cinta itu sudah memudar. Sama di pelayanan. Orang waktu baru bertobat, baru dikasih pelayanan mimbar, semangatnya setengah mati.
Gereja jam 9, jam 7 udah di depan. Sampai hari ini, saya 22 tahun sudah melayani. Sampai hari ini, saya melihat Bapak Ibu tadi datang ke sini. Lihat loh. Tahu gak saya di mana? Saya lagi makan samcan tuh di sebelah. Lagi sarapan duduk paling pinggir, saya ngeliatin orang, ini orang gereja nih. Ini orang gereja nih. Ini mobil set, ini orang gereja nih. Kelihatan, saya lihatin. Saya selalu datang lebih awal. Kenapa? Karena saya memelihara cinta kepada rumah Tuhan itu. Daud bilang, cinta pada rumahmu menghanguskan aku. Jadi saya 1 jam, bahkan kadang-kadang 2 jam sebelum ibadah mulai, saya udah nyampe. Saya bangun jam 4:30 pagi tadi. Udah saya lama-lamain, tetap aja saya jam 7 saya jalan. Ya kan? Sama, itu kenapa? Karena cinta itu gak memudar. Nah, rasa sakit dan derita ketika kita berkorban sebetulnya karena ada rasa gak rela itu. Karena cinta itu udah mudar. Yuk kita buka sama-sama Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, Yesus bilang barang siapa mau jadi besar, barang siapa mau terkemuka, jadi pelayan, jadi hamba. Saya mau tanya, untuk pacarmu dulu, Bapak, engkau adalah prioritas. Bahkan kadang-kadang ngelebihin orang tuanya loh. Kenapa? Karena engkau jadi hambanya. Karena engkau mau melayani dia. Sekarang, kenapa perutmu sudah maju ke depan? Karena engkau dilayani. Sampai sini ngerti maksud saya? Sikap ingin melayani itu sudah berkurang. Engkau pengennya dilayani. Kalau dulu waktu pacaran, kau layani istri mau kemana juga. Nyalon kerimbat sampai 4 jam juga duduk diem. Lama ya yang enggak. Capek gak ya? Enggak. Udah gini-gini, ngantuk gak ya? Enggak. Ada tak gampang ngopi. Kamu mau jalan dulu? Enggak, aku mau lihat kamu. Kamu cakep lagi di sana. Coba sekarang. Jangan nyalon 4 jam. Nyalon baru 10 menit, kapan kelar? Sama dengan halnya dalam pelayan juga seperti itu. Nah, seorang pelayan dalam bahasa Yunaninya atau hamba itu doulos. Doulos artinya apa? Budak gak punya hak. Budak hanya punya kewajiban. Apa kewajiban? Menyenangkan tuannya. That's all. That's it. Bahkan nyawanya pun tidak boleh dipertahankan. Hari-hari ini saya prihatin dengan gereja-gereja karismatik Pentakosta yang ada di Jakarta, Indonesia. Kenapa saya prihatin? Sakit hati dikit pindah gereja. Pelayanannya, kok lama gue gak naik-naik mimbar. Gue suruh jadi asar mulu. Pindah gereja. Bahkan ada gereja yang baptis jemaatnya 5 kali. 7 kali. Bahkan sudah dibaptis di 4 kali di gereja lain. Pindah ke gereja dia. Lu kalau mau melayani di sini harus baptis lagi. Ngeri juga. Sekalian aja cemplungin, jangan dikeluarin lagi. Dan statistik menyatakan, ini saya ngomong di online nih. Menyatakan bahwa misalnya ada gereja jemaat 50.000, 100.000. Saya mau tanya, dalam tempo 1 tahun ada gak 5% yang non-Kristen? Gereja sekarang cenderung lebih kepada memindahkan jiwa ketimbang memenangkan jiwa. That's the fact. Lalu apa artinya pelayanan?
Kita cuma kadang-kadang cuma mau tampil di mimbar, ada di gereja, yang penting gue nyetor, yang penting gue ada manasin bangku gereja. That's it. Yang penting gue dapat berkat, yang penting gue dapat mujizat. That's it. Saya kasih tahu, kalau Anda berpikir mau pindah gereja, itu ada syaratnya. Syarat pertama, gerejanya habis ditelan bumi. Mau gak mau lu pindah gereja lain. Ya kan? Yang kedua, gerejanya sudah tidak mengkhotbahkan Yesus. You pindah. Jadi kalau cuma gara-gara sakit hati, cuma di pelayanan, cuma gara-gara ada hal kecil, sepele. Lihat deh, orang kalau pindah gereja, tanya orangnya. Lu pindah ke sini karena apa? Lu bukan Kristen kah tadinya? Oh enggak, aku udah lama Kristen, aku dari lahir Kristen. Kenapa lu pindah ke sini? Kenapa gereja lama lu? Aku udah nggak nyaman aja di situ. Itu jawaban paling klise dari hampir semua orang yang pernah saya tanya. Udah nggak nyaman. Pertanyaannya sekarang, yuk ke gereja cari apa? Cari kenyamanan? Kalau yuk cari nyaman, pergi ke tempat masas. Itu nyaman lo dipijitin. Tapi kalau gereja harus ngerti, gereja itu ibarat barak tentara. Gak ada sop iga di situ. Gak ada gulai kambing di situ. Yang ada apa? Kornet, terong, itu ada. Dan Anda ke gereja sebetulnya, kalau hari Minggu, Anda itu bukan beribadah sebenarnya. Anda ke gereja itu mendedikasikan diri, bukan ibadah. Karena ibadah menurut firman adalah ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang harum dan berkenan. Kapan? Di sini. Bukan di sini everyone's holy. Kapan mempersembahkan tubuhmu? Di luar. Hari Minggu yuk ke gereja. Senin sampai Sabtu yuk jadi gereja di luar. Buat orang yang belum ke gereja. Tuh yang benar. Di situ gereja baru namanya bertumbuh. Dan kita harus sadar bahwa setiap kita adalah orang yang sudah dibeli oleh Tuhan. Dan harganya sudah lunas dibayar. Ketika Anda beli ini barang, maaf pastor, nyangkut soalnya. Ketika Anda beli ini barang, pakai uangmu, ya kan? Selama engkau tidak berikan ini ke orang lain, menghibahkan ini orang lain, ini milikmu bukan? Ini berhak gak melawanmu? Ini you apain aja kan terserah orang barangmu kok. Iya kan? Sekarang Anda sudah dibeli oleh Tuhan belum? Halo? Sudah kan? Amin ya? Amin. Kalau Anda sudah dibeli sama Tuhan, kenapa Anda lawan Tuhan? Sesederhana itu. Dan banyak orang Kristen melakukan firman Tuhan parsial. Yang dia senang aja gitu. Mengorbankan sesuatu yang dia senang aja gitu. Gampangnya begini aja, kita tes sama-sama lah. Siapa yang percaya di sini pada akhirnya nanti akan diselamatkan dan masuk surga? Siapa yang percaya? Amin semua? Amin. Sekarang Anda sudah ketemu Tuhan Yesus belum? Pernah berhadapan-hadapan muka belum? Lalu Anda kenal dia dari siapa? Firman, katanya berarti kan? Benar kan? Apa katanya kan? Meyakini bahwa apa yang ditulis ini adalah firman Tuhan, begitu kan? Iya kan? Saya kasih tahu ya. Kalau Anda bisa mempercayakan nyawamu, keselamatanmu pada orang yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau ketahui, cuma dapat suratnya doang. Ya kan? Engkau bisa percaya sebegitunya. Kenapa engkau nggak bisa percaya dengan keuanganmu? Kenapa engkau nggak mempercayakan orang yang sama dengan keuanganmu? Dalam hal apa Pak? Perpuluhan misalnya. Selamatnya percaya, perpuluhannya nggak percaya. Makanya apa? Banyak orang Kristen bermasalah secara finansial. Kenapa?
Mereka percaya dengan selamatnya, tapi gak percaya dengan Tuhan bisa memberkati keuanganmu. Kau percaya engkau diselamatkan, tapi gak percaya Tuhan bisa sembuhkan penyakitmu. Engkau percaya dengan keselamatan, tapi engkau gak percaya Tuhan bisa memulihkan hubungan-hubunganmu. Tuhan pengen kita melakukan pengorbanan dalam pelayanan ini bukan berdasarkan kewajiban atau tekanan dari firman-Nya, tetapi karena kehendak bebasmu. Itulah kenapa Tuhan bilang, mulai hari ini engkau bukan lagi hamba. Engkau bukan lagi doulos, tapi engkau sahabat. Karena doulos tidak tahu apa yang dia perbuat tuannya, tapi sahabatnya sampai rahasianya pun tahu. Dia udah naik level. Engkau dihargai begitu rupa dari budak yang gak punya hak. Jadi sahabat yang kapanpun bisa datang ke rumahnya pakai pakaiannya. Dan kalau Tuhan aja sedemikian cinta kita, sehingga ia mengorbankan yang paling berharga yang sorga pernah miliki, yang adalah Yesus Kristus. Bukankah kita nih gereja harusnya melakukan hal yang sama? Bukankah kita harus berkorban? Korban apa Pak? Semuanya. Demi apa Pak? Rumah Tuhan. Uangmu jelas. Waktumu ya. Hati juga nggak Pak? Pasti. Mungkin ada waktu-waktu di mana gembala atau orang-orang di pelayanan karena satu kalimat atau bahkan saya pernah loh. Ada jemaat gak mau datang ke gereja lagi. Gara-gara apa? Salaman Pak. Jadi dia salaman, saya salam begitu ya. Dia kelewatan gitu. Dia udah begini. Saya diajak ngobrol, tangan saya ditarik gitu. Mau gak mau kan ke sono ya. Masa begitu udah ditarik saya gitu gak lucu kan. Saya kan kesini kan. Nah dia nungguin nih ceritanya. Begitu saya bawa balik, dia berada di belakang bapak ini. Set gitu. Saya gak lihat. Goes to the next dong. Ya salaman. Dia marah. Dan tidak pernah datang ke gereja lagi. Cuma gara-gara apa? Gembala sombong, mau salaman aja gak mau. Gile. Serius. Pernah juga gak sengaja. Bu, maaf ya. Takut dia lihat. Pernah juga begini. Dia datang pakai ke gereja, ibu-ibu. Saya gak perhatiin bajunya gimana, saya gak perhatiin dia gimana, gak perhatiin. Saya cuma begitu dia di depan pintu gereja, shalom Bu, udah saya jalan. Pas saya khotbah, saya ngomong, orang ke gereja sekarang aneh-aneh. Baju adeknya dipakai. Ibu-ibu, anak-anak muda, coba lihat di mall, baju adeknya dipakai. Kenapa bajunya? Iya kekecilan. Kok kekecilan gimana Pak? Iya pusernya kelihatan. Baju adiknya gitu juga kecilan gitu, kurang bahan gitu. Dia tersinggung. Kenapa? Karena dia pakai apa sih Bu kalau yang buntung tuh? Ya tapi daster modelannya. Terus dia pakai semacam apa sih baju cewek susah-susah, kardigan. Tapi ininya mungkin rendah gitu ya. Saya gak perhatiin sama sekali gitu. Dia tersinggung, terus dia bikin status. Emang gereja lo doang yang ada di dunia ini. Kalau Anda cuma tersinggung dalam pelayanan cuma dari hal-hal kayak gitu. Saya kasih tahu ya, imanmu sebiji sesawi itu dibelah 4 juga kagak. Arti? Itu lebih lebar. Nah, kenapa pelayanan itu harus ada pengorbanan? Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan kasih contohnya, udah korban buat kita ya harus korban. Nah, saya menemukan 3 alasan kenapa kita harus berkorban dalam pelayanan. Kita buka Roma 5 ayat 8. Dikatakan apa? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
Ketika kapan? Kita masih dosa. Jadi yang pertama, kenapa pelayanan butuh pengorbanan? Karena Allah udah duluan berkorban. Udah ngasih contoh dulu, udah ngasih patron. Saya kasih tahu. Waktu Anda TK kan? Ya. Anda kan dikasih gambar putus-putus tuh. Sama guru, pernah gak? Terus Anda suruh ngikutin. Atau dari titik ada 1 titik, ada 10 sampai 15 titik, suruh nyambungin 1, 2, 3 begitu ya. Sampai ketika Anda tersambung semua, terbentuklah sebuah gambar. Bahasa Indonesia yang susah, saya ngertinya bahasa Inggris. Connecting the dots. Nyambungin titik-titik itu. Ya, sampai ada gambar-gambaran yang jelas. Nah, Yesus udah lakukan yang sama buat kita. Dia udah kasih patron pelayanan. Dia udah kasih patron pengorbanan. Yuk tinggal ngikutin. Kalau Anda nggak bisa ngikutin, simple. TK aja lu nggak lulus. Sederhana kan? Ya kalau TK aja nggak lulus, tiba-tiba pengen belajar di SMA. Nggak mungkin. Sederhana itu. Yuk ikutin patronnya. Bapak Ibu, gereja nggak ada yang sempurna. Gembala nggak ada yang sempurna. You mau cari kesempurnaan gereja, kesempurnaan gembala, mati dulu. Ntar ketemu gereja sama gembala yang sempurna. Namanya Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Mau cari gereja sempurna sekarang? Mau nggak? Belum? Mau? Kalau mau, pasti ada baygon kah? Halo? Gak usah nyari gitu. Kalaupun di dunia ini ada gereja dan gembala yang sempurna, you pindah dari sini, datang ke gereja itu jadi gak sempurna. Kok bisa makan gereja yang sempurna tadi kata Bapak? Iya, tapi you masuk ke situ gerejanya gak sempurna. Kenapa? Lu gak sempurna. Kalau Anda sempurna, Anda gak pindah gereja. Gitu. Simple kok. Ya. Dan Tuhan udah contohin waktu kita masih dosa, Tuhan udah lakukan pengorbanan yang terbesar. Sebuah contoh diberikan untuk diikuti. Ya. Itu kenapa kita dibilang pikul salib setiap hari. You gak perlu mikul salib Yesus, you pikul salibmu sendiri. Apa salibmu? Salibnya bapak-bapak apa? Oh paham sekali. Saya rasa semua bapak-bapak di sini paham. Hah? Salib bapak-bapak apa? Suami-suami? Istri. Halo? Salib ibu-ibu apa? Jangan bilang suami. Salib ibu-ibu apa? Dapur terus ngebul, anak terus sekolah, dompet pasukan merah berbaris. Betul? Itu salibmu. Jadi kalau nggak ada ya udah tanggung. Pak, suami saya nggak punya pengertian, Pak. Suami saya sudah nggak bisa memahami saya, Pak. Sejak kapan dia paham lu? Desain dia emang udah begitu. Pak, suami saya ada apa-apa diem, Pak. Kita udah panik, dia diem aja, Pak. Yuk mau suamimu teriak-teriak, begitu tremor. Pak, suami saya tidak meratukan saya, Pak. Di mana-mana istri itu diratukan, Pak. Sederhana, Bu. Sudahkah engkau merajakan suami? Karena tidak ada ratu tanpa raja. Itu salibmu. Salibnya anak-anak apa? Orang tuanya. Dia mau main, Pak aku mau main. Mau mana? Salibnya anak perempuan apa? Papanya. Dibawa cowoknya ke rumah. Papanya. Siapa? Ya kan? Tapi itu salib yang harus engkau tanggung. Supaya apa? You get the best. Ketika engkau selesai menanggung salib itu, engkau dapat yang terbaik.
Ada masanya ketika engkau juga berkata, sudah selesai, tetelestai, you win. Saya mau tanya, Anda yang mengeluhkan suamimu, Anda yang mengeluhkan istrimu, engkau mengeluhkan anakmu, anak-anak mengeluhkan orang tuanya. Saya mau tanya, kalau mereka hari ini dipanggil pulang, lu nyesel gak? Atau haleluya. Lakukan lagi pengorbanannya. Enggak gampang, yang bilang gampang siapa? Hujan-hujanan gampang gak sebenarnya? Enggak gampang. Tapi kenapa waktu itu mau dilakukan? Cinta. Kembalikan itu. Dalam pelayanan, kalau nggak ada korban, pelayanannya cuma isapan jempol, nggak ada dampak. Anda ada di sini hari ini, itu karena pengorbanan gembalamu. Serius. Ya. Orang yang sadar bahwa dirinya bukan miliknya lagi, nggak akan cari apapun dalam pelayanan selain gimana caranya senengin Tuhan, sekalipun you tersakiti di situ. Dan menyenangkan Tuhan butuh pengorbanan. Dari dulu dalam perjanjian lama, Tuhan selalu minta apa? Ketika ada terjadi kesalahan atau pengen ucapan syukur, Tuhan minta apa? Pengorbanan nggak? Salah minta pengorbanan, ucapan syukur minta pengorbanan. Apa yang dikorbanin? Halo? Apa yang dikorbanin? Lembu, domba. Sekarang dikorbanin dombanya disembelih nggak? Setelah dombanya disembelih, darahnya dicurahkan, lalu dagingnya diapain? Dibakar. Ibu-ibu, kalau Anda bakar daging yang pertama kali keluar apa? Asap doang. Harum. Orang yang udah mati daging, orang yang udah mati dengan keinginannya, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, dia harum buat Tuhan. Artinya apa? Biar bisa harum, biar dagingmu bisa dibakar, mati dulu. Dan itu apa? Sakit. Tapi barang siapa memberikan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Kita gak akan bisa efektif melayani Tuhan kalau kita masih punya kedagingan-kedagingan seperti ini. Daging harus dibakar, baru bau harum. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati, tubuh. Tuhan gak minta duitmu, Tuhan gak minta apamu, Tuhan minta tubuh. Kenapa Tuhan minta tubuhmu? Because it is the one thing that you love the most. Orang bisa kehilangan hartanya, nyawanya selamat. Dan Tuhan mau itu. Tuhan minta yang terbaik. Dan yang terbaik apa? Tubuh. Yang kedua, kenapa melayani itu pengorbanan? Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah, Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian lain berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kenapa pelayanan itu pengorbanan? Karena tanpa korban gak ada hasil. Setiap pelayan Tuhan pasti pengen pelayanan itu berkembang, berdampak. Namun gak akan terjadi kalau gak ada pengorbanan. Saya dulu waktu merintis gereja JKI Messenger Community Church, saya dibilang sama teman-teman saya, orang gila. Saya yakin dulu Pastor Iwan memulai gereja ini pasti ada persekutuan dulu, bukan? Ada beberapa orang berkumpul, ya kan? Saya enggak. Saya way beyond that theory. Kenapa? Karena saya orang nekat. Saya cuma bilang, buka gereja yuk. Bilang ke siapa? Istri saya. Gimana caranya? Ntar Tuhan yang ngasih tahu. Saya ngomong ke teman saya, lu ada tempat? Enggak ada. You punya alat-alat enggak? Enggak punya. Fulus punya enggak? Enggak. Terus lu punya apa? Saya bilang, gue punya jemaat. Oh ya? Berapa orang? Saya tunjuk istri saya, dia. Dan 11 Juni 2017 kami buka gereja.
Di mana? Di ruko, dipinjemin orang dan orang bukan Kristen. Nggak bayar, AC ada, sekalipun cuma satu panas sekali. Ya, di lantai 2 begini, nggak punya alat musik, mimbar nggak punya. Sampai pernah diledekin sama teman saya. Saya ngundang teman saya khotbah. Nah teman saya satu lagi karena kita live gitu ya, diledekin. Pastor, kenapa Alkitabnya dipegangin terus? Emang nggak pegel, mimbarnya mana? Kurang ajar dalam hati saya. Sekarang mimbar saya sisa 2. Dulu nggak ada alat musik, sekarang keyboard sisa 2. Drum sisa 1. Gereja pernah sampai 3 cabang. Sekarang 2. Wah jemaat udah banyak enggak? Enggak. Kalau di total jemaat kita segini juga. Tapi di 2 cabang. Kok bisa jalan Pak? Au. Dari gereja mana aja tuh Pak? Enggak, banyak yang dari orang seberang. Kita baptis orang seberang udah beberapa kali. Ada yang sampai kabur. Bahkan baru-baru ini waktu saya masih kerja sekuler zaman dulu masih bujangan begitu ya. Ya baru-baru nikah lah. Itu ada temen seorang polisi tinggal di kontrakan yang sama dengan saya. Di kontrakan petak. Ya. Dia sampai berkorban ke kantor polisi, ke Polres itu naik angkot, motor barunya dikasih saya supaya saya bisa jalan kerja. Mau tahu? 2 minggu kemarin dia telepon saya. Dia cari-cari saya. Di gereja lama saya. Ngapain? Gue udah Kristen bro. Hah? Tadinya mau kesini hari ini. Dia dinas. Dia mau menikah. Dan minta saya berkati. Bisa begitu. Jadi kalau kita gak mau korban, luar biasa, belum lagi korban difitnah, baru ngerintis gereja dibilang, Pak Peter istrinya 2. Dari istri pertama punya anak 1 cacat, dibuang terus kawin dengan yang sekarang. Bahkan bangku gereja nih, dibilang apa? Itu duitnya minta-minta sampai pengusaha. Padahal kartu kredit saya pertama kali baru jadi pastor, kita gesek sampai ledes itu, limitnya habis buat beli alat musik semua. Saya bereaksi, enggak, saya ketawa. Ini kayaknya pemain Sri Mulat, saya bilang. Ngorban perasaan enggak? Banget. Cuma saya enggak bereaksi. Istri saya divonis mium aja, saya diem aja, sampai istri saya ngambek. Lu gak peduli lagi sama gua. Tapi dapat di kepala nih. Tapi saya bisa diem. Kenapa? Saya udah bisa mengontrol kepanikan saya. Saya diem, gak bereaksi. Dan itu sulit. Ya, itu pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau sudah jadi milik Tuhan, ya, kita nggak punya hak. Semua hak yang ada dalam keberadaan kita adalah miliknya. Dan pengorbanan selalu didasari dengan kecintaan. Kalau nggak ada kecintaan, itu mustahil. Makanya dalam kekristenan kita beriman akan sesuatu itu ya. Harus didasarkan bukan karena keinginanmu, tapi karena cintamu kepada Tuhan. Kalau keinginanmu engkau akan berpaku pada firman, berpatokan pada firman. Iman biji sesawi mampu memindahkan gunung. Oh iya, itu iman yang besar. Kau akan berpatokan ke situ. Tapi kalau engkau mendasari imanmu karena engkau betul-betul cinta Tuhan, engkau akan berkata, Tuhan, sekalipun gunung gak pindah, aku tetap percaya. Itu iman yang benar. Sekalipun keadaanku gak berubah, aku tetap percaya. Kalau kita pikir pengorbanan untuk manusia, pengorbanan dalam pelayanan untuk manusia, untuk gembala Anda, untuk ibu gembala Anda, untuk keluarga gembala Anda salah berpikir. Mereka cuma mimpin Anda. Kenapa? Karena dia udah duluan di depan. Dia udah duluan berkorban. Dia nuntun Anda supaya Anda ada di tempat dia di hadapan Tuhan.
Bukankah kita semua imamat yang rajani? Dia tuh ngajak gitu loh. Jadi jangan berpikir Anda berkorban buat dia. Ada dulu staf gereja yang pernah melayani di tempat kita. Dia bilang, Pak, kita kan melayani di sini Pak. Ntar kan ujung-ujungnya nama Bapak ini kenal bukan nama kami. Serem kan? Kalau melayani udah begitu sifatnya. Ya. Jangan sampai karena keegoisanmu, keegoisan kita sendiri, kita dibuang di hadapan Allah. Jangan sampai karena kita gak mau berkorban, kita kehilangan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Jangan. Kau berkorban itu bukan karena sesuatu yang dipaksakan gitu. Engkau berkorban itu harus dengan kerelaan gitu loh. Kalau engkau berkorban dengan kerelaan, rasa sakitnya jauh berkurang. Bahkan mungkin gak sakit sama sekali. Saya mau tanya, ada gak yang pernah persembahan gitu ya, dia buka dompet ketika persembahan diedarkan, keruk semua dompetnya cemplungin? Ada? Halo? Nggak ada. Coba sekali-kali. Keruk semua. Ini nggak ada pesan-pesan dari Bapak Gembala ya. Bawa persembahan kurang. Nggak ada. Keruk isinya semua. Tuhan, aku menyerahkan segala milikku bagimu. Karena Engkau sudah menyerahkan segalanya bagiku. Berani nggak? Atau, ya Pak kalau isinya cuma 100-200 ribu oke deh Pak. Ya kan saya gituin. Kosongin rekeningmu pernah nggak? Suatu hari saya pernah diminta di sebuah gereja di Jawa Timur, seminggu lagi istri saya lahiran anak pertama saya. Saya punya duit sekian puluh. Tiba-tiba Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Saya debat dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nggak tidur saya. Apa yang ada padamu? Ditanya bolak-balik. Akhirnya apa? Saya punya uang sekian. Kasih ke gereja ini. Semuanya? Iya. Oke, gue rela. Akhirnya saya rela. Tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Jumlahnya harus sama. Sekoma-komanya harus sama. Akhirnya saya nanya, Pak gereja ini butuh apa? Oh gereja butuh bangku gini. Berapa biji sekian ratus, berapa jumlah sekian. Begitu dihitung, saya bilang, Tuhan salah. Terus kayak di dalam hati, ini belum selesai. Oke, saya bilang sama gembalanya, butuh apa lagi? Oh sebetulnya saya puasa sekian bulan dan Tuhan mendorong saya untuk menulis buku tentang pernikahan. Tapi gak ada dananya untuk cetak buku. Berapa mau dia cetak? Sekian. Berapa eksemplar? Sekian. Berapa biaya? Sekian. Saya total jumlahnya isi rekening saya. Tepat. Gak ada komanya kurang satu juga. Saya kasih semuanya. Istri saya gak tahu. Itu duit lahiran. Saya kasih semuanya. Saya pulang hanya dengan uang 1,5 juta sebagai persembahan kasih dari Jawa Timur ke Jakarta. Begitu saya pulang, seminggu kemudian, 3 hari sebelum istri saya lahiran, mami saya jatuh dari lantai 2 langsung ke lantai 1, patah tulang 3. Kalau Anda kenal IMC Pulau Mas, dulu Omni, di situ ada dokter ortopedik ternama, namanya Dokter Bobby Nelwan. Tanya dia vonis mami saya, 2 bulan ibu gak bisa bangun, megang gelas aku aja gak bisa. 3 hari kemudian istri saya pecah ketuban jam 1:30 pagi. Singkat cerita jam 2 sampai rumah sakit Permata Hijau. Jam 7:30 masih bukaan 2. Jam 8 ambil keputusan operasi sesar which is number 25% daripada biaya total. Saya punya duit enggak? Waktu masukin mami saya diminta deposit 10 juta. Saya bilang begini, Suster, bapak saya lagi di luar kota. Bapak saya ada almarhum waktu itu. Bapak saya lagi di luar kota, dia lagi nyairin deposito. Nanti pasti ketika ibu saya keluar ini dibayar. Tapi tetap harus ada masukin deposito Pak. Iya, saya cuma pegang uang 1 juta sekarang. Ya udah Pak 1 juta gak apa-apa. Tanda tangan. Dalam hati saya orang gila gue ini. Istri saya masuk, saya bilang hal yang sama, bapak saya lagi di luar kota. Nanti datang. Bapak saya suruh bangun lagi dari Pondok Rangon. Iya kan?
Saya nggak punya duit, saya cuma punya 500.000. Ya udah Pak, tapi ini tanda tangan ya Pak, tanda tangan 500.000. Begitu selesai, anak saya lahiran, anak saya lahir mau mati. Dokter angkat tangan, ketelan air ketuban banyak sekali di inkubator. Singkat cerita inkubator pengen buka inkubator nggak boleh kan? Dokter sama suster ini saya kunciin di kamar sebelah, kuncinya saya kantongin. Saya buka inkubator. Satpam itu hampir mau pecahkan kaca maternity pakai belangwir. Saya urapi, Tuhan yang janji 9 tahun sebelum ketemu istri saya, Tuhan janji anak saya pertama laki-laki. Dan Tuhan kasih. Sekarang kalau Tuhan yang mau ambil lagi, ambil depan mata saya. Saya melek begini. Dari mulai putih, terus tiba kayak dikucurin darah dari atas kepala. Nafasnya tadinya satu-satu, jauh-jauh lagi satu-satunya. Nafas lancar. Puji Tuhan, anakku udah baik. Ya kan, saya udah gak mikirin bayar tuh. Udah gitu, selesai itu, saya disuruh tanda tangan pertanggungjawaban. Saya langsung tanda tangan, gak lihat lagi, gak baca lagi tuh. Terus berharap-harap, ada pengusaha yang selalu kami doakan. Ya kan, kasih gitu 10 juta, 15 juta gitu ya kan. Pengusaha kaya gitu. Kan pendeta juga ada kedagingannya kadang-kadang. Ya kan, biarin ya orang gak punya duit kita. Udah, hari ketiga, datang dia. Mau tahu dia kasih apa? Luar biasa. Apel 2 kilo. Itu saya marah sekali. Dia pulang, apel saya buang tempat sampah. Anak bayi lo suruh kasih apel, ngerokotin apel lah mati. Saya buang. Hari keempat, ada saudara, ada teman datang. Total saya punya uang 3 juta. Akhirnya hari keempat, saya turun ke administrasi. Saya bilang dengan iman, suster, berapa total? Sekian puluh, sekian. Oke. Dalam nama Yesus. Saya bilang gitu. Dalam nama Yesus. Bapak saya beberapa jam lagi sampai. Istri saya harus pulang. Tolong lepaskan anak istri saya. Saya tunggu sampai bapak saya datang. Tahu apa yang terjadi? Si suster ketawa. Dengan kerudungnya, dia tersenyum ketawa. Bapak kalau mau ikut pulang, pulang aja Pak katanya. Loh, kenapa? Ini tagihannya udah dibayar. Loh, kok bisa? Iya Pak, masih ada sisa deposit. Berapa deposit? Sekian belas. Yang bayar siapa? Untung dia gak bilang Tuhan Yesus. Kalau dia bilang Tuhan Yesus, gua jeblak mendadak itu. Ada Pak, tapi gak tahu siapa. Namanya gak ada. Bapak gak ada pertinggal apa-apa gitu. Gak ada, cuma tanda tangan doang. Coba lihat tanda tangannya. Begitu saya lihat tanda tangan. Itu tanda tangan orang yang kasih apel. Itu saya langsung nangis, saya lari. Kalau Anda pernah ke rumah sakit Permata Hijau, saya lari ke belakang, itu ada tempat sampah besar. Saya masuk ke tempat sampah, cari itu apel. Ini benar. Habis itu hari itu keluar rumah sakit dengan bahagia. Ke mana? Ke rumah sakit EMC. Ketemu mami saya. Begitu mami saya masuk dibawa anak saya pertama laki-laki. Saya bilang, Eyang, ini putu pertama nih, lanang. Mau tahu apa yang terjadi? Ibu saya langsung bangun, berdiri, dan gendong anak saya setengah jam. Dokter masuk, dokter Bobby Newan masuk, itu semua yang dibawa jatuh. Kok bisa berdiri? Besok pulang ya? Di ronsen ulang, tulangnya nyambung semua. Uang saya balik, jangan lupa itu. Dan masih ada sisanya buat beli stroller, baju bayi, dan bayar rumah sakit orang tua saya. Tapi lu korban dulu. Mau gak? Pastor siap-siap rekening gereja membengkak. Yang terakhir. Ya. Matius 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut menerima upahnya. Jadi yang ketiga yang terakhir. Kenapa pelayanan itu membutuhkan pengorbanan? Karena pada setiap pengorbanan itu ada upah. Aku bukan petinju sembarangan memukul. Aku menguasai diriku, melatih tubuhku sedemikian rupa. Dan berlari kepada tujuan. Apa? Panggilan sorgawi. Ada targetnya.
Kadang-kadang kita dipanggil seperti Tuhan panggil Abraham. Abraham, keluarlah dari tanah nenek moyangmu. Ke negerinya akan kutunjukkan kepadamu. Mana Tuhan? Abraham nanya gitu loh. Ayat berikutnya mengatakan, lalu pagi-pagi benar Abraham berkemas-kemas dan berangkat. Dan saya bersyukur Abraham berjalan ke utara. Sehingga hari ini kita bisa berkata shalom. Bayangkan kalau Abraham jalan ke selatan. Kita berkata begini, shalom. Ngerti maksud saya? Iya kan? Untuk Tuhan nunjukinnya ke utara. Tapi kan gak tahu kemana. Di jalan aja gitu. Sama waktu Tuhan suruh perintah saya. Nah, buka gereja. Hah? Gereja? Iya. Tuhan, yang ikut gue aja kagak ada. Gak punya duit. Tempat gak ada. Sewa ruko mahal ya kira-kira gue gak punya duit. Tapi jalan tuh. Sampai hari ini sudah 8 tahun. Dan itu kasih karunia Tuhan. Sangat kasih karunia Tuhan. Anda gak akan pernah ketemu hotel bintang 4 ada kolam renang mewah dengan harga seperti itu. Anda pasti berpikir sekali pakai pasti di atas 2,5 juta. Saya kasih tahu ya, 7 tahun saya pakai itu ruangan. Saya bayar cuma 1 juta. Gak mungkin kan? Gak ada. Tapi kok bisa? Ajaib. Ya. Jadi ketika Yesus utus 12 murid, dia ajarkan mereka untuk tidak mementingkan keperluannya, tapi memberi jaminan atas keperluan dan kebutuhan mereka di dalam pelayanan. Ketika engkau melayani Tuhan, yuk gak usah khawatir. Nanti saya pulang dari gereja, anak-anak saya belum makan. Besok hari Senin, bayaran sekolah, anak gua ujian. Kalau belum bayaran, nanti gak bisa ukit ujian. Jangan khawatir yang gitu-gituan. Saya mau kasih satu kesaksian ya. Punggung saya ini sudah 2 kali dioperasi. Saya punya penyakit diabetes. Karena kebodohan saya. Di otak sebelah kanan saya, itu pembuluh sama syaraf kalau dokter ngerti ini. Itu memang tetanggaan gitu ya. Tapi tetanggaan saya ini kayak di perumahan padat penduduk. Itu rapat sekali. Jadi ketika ada tekanan, stres, ini kan ngembang pembuluh, nyentuh syaraf, tua. Itu sakitnya luar biasa. Saya berdoa Anda tidak ada yang begitu. Dokter bilang gak bisa dioperasi, gak ada siapa-apain. Desainnya udah begitu Pak. Diabetes jelas gak bisa disembuhin. Tulang punggung begini. Kedua kali operasi. Dan saya kasih tahu, sudah 6 tahun. Saya gak pernah minta. Sebelum sakit nih ya, sebelum sakit. Sudah 6 tahun terakhir. Saya tidak pernah minta namanya berkat Tuhan. Saya tidak pernah minta namanya urapan. Saya tidak pernah minta yang namanya kesembuhan. Sombong amat loh Pak, biarin. Kenapa bisa begitu? Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku sakit. Aku gak minta Tuhan sembuhin. Tapi aku minta Tuhan ajarin aku untuk semakin punya hati melayani buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sekalipun dengan sakitku. Tuhan, aku gak minta berkat. Karena aku tahu kalau aku mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahku, maka berkat itu diperintah. Berkat akan ngikuti aku seumur hidup. Gua gak usah perlu-perlu ngemis-ngemis, nangis-nangis. Engkau Bapakku, kau tahu. Aku gak pernah minta urapan Tuhan. Tapi aku tahu. Kalau aku hidup kudus, aku tutup bungkus oleh kuasa darah anakmu. Aku pasti diurapi. Di atas kepala orang benar ada berkat. Jadi udah 6 tahun saya gak pernah minta apa. Dan dulu saya gak bisa bongkok, gak bisa apa. Sekarang saya bisa. Sekarang saya bisa jongkok.
saya masih makan nasi putih. Kalau ditraktir sama Pastor Iwan, ayo. Dan tadi saya makan nasi putih. Saya masih minum es teh manis. Kok bisa? Kan gulanya gak banyak. Enggak. Kenapa bisa enggak? Saya jagain. Habis minum semuanya itu. Namanya pendeta ya kan. Banyak pendeta karena diabetes ditraktir orang mulu kan. Ya kan. Habis pulang itu saya puasa. Saya minum obat. Bisa gak Tuhan sembuhin saya mujizat? Bisa banget. Dalam pelayanan saya bayi udah hancur di perut aja besokannya lahir. Udah ngelihat. Bahkan gak di sini doang. Di Filipina. Oma-oma udah artritis gitu. Udah gak bisa ngapain. Geremet-geremet. Didoain. Bangun loncat-loncat. Saya udah lihat. Apa Tuhan gak bisa nyembuhin saya? Bisa banget. Cuma buat saya. Aku lebih perlu mencintai engkau lebih lagi daripada engkau menyembuhkan aku. That's it. Kalau mindsetmu begitu, kau dewasa. Kau tahu artinya berkorban. Ya. Dan kenapa seorang pelayan harus menerima upah? Karena ia bersusah payah untuk bisa melayani. Hamba Tuhan itu perlu belajar, ya, perlu memperlengkapi diri, perlu berkorban, perlu bergumul dan lain sebagainya. Makanya apa? Saya katakan hari ini, pray for your pastor. Saya mau tanya, pernah gak Pastor Irwan tepuk Anda begini? Pak, doain saya ya Pak. Pernah gak? Lu gak tanya kenapa? Perlu didoain gak? Apa dia sudah semuanya punya? Sudah semuanya, urapan kenceng, pelayanan luar biasa, duit banyak begitu? Dia gak punya beban? Tapi the question is, kenapa dia gak begitu? Pak, doain saya ya. Why? Tapi Anda semua pasti pernah begitu sama dia. Gampang. Ini teguran ya. Sorry ya Pastor. How selfish you are. Ini gereja kita hari ini. You selalu mau didoain gembalamu. Gembalamu gak pernah ngomong. You never pray for him. Yuk doain gembalamu. Manusia loh. Belum setengah dewa dia. Dicubit masih sakit. Kalau engkau gak berdoa buat dia, kau gak akan bisa mencontoh pengorbanannya. Dia cuma ikut-ikutan. Kalau engkau bisa ngerti ini, kau ngerti apa itu gereja, apa itu pelayan. Ya. Dan jangan pernah expect apapun. Pengen dipandang, lain sebagainya, dikasih pelayanan. Percayalah, saya kasih tahu ya, Tuhan aja ngelihat orang-orang seperti ini ilfil. Kalau udah waktunya Tuhan angkat engkau, Tuhan akan angkat engkau. Kapan Tuhan angkat engkau? Ketika you humble yourself. Ketika engkau korban. Ketika engkau disakiti, kapan engkau beriman? Ketika gak ada harapan kan? Kapan kau mengasihi? Ketika engkau dijahati. Kapan kau berharap? Ketika gak ada dasar buat berharap. Semua orang di gereja hidupnya kudus, kelihatannya benar. Makanya apa? You jadi gereja jangan di sini. You jadi gereja di luar. Sekarang real aja lah, real aja. Pernah dengar lagu begini? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Pernah dengar ya? Anda pernah nyanyi lagu ini? Bener tuh. Bener gak? Anda angkat tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Bener. Ditambah lagi, hanya itu kerinduanku. Bener. Yakin, cuma itu. Gak pengen beli emas. Gak pengen beli mobil. Gak pengen punya rumah baru. Cuma kesenanganmu hanya menyenangkan Tuhan. Bener. Gak bener kan? Gampang. Kalau hari Minggu kau ke gereja, kau tipu Tuhan dengan lagu itu.
Senin sampai Sabtu kau pasti tipu orang di luar. Minggu aja di gereja, di rumah Tuhan berani tipu Tuhan. Yuk kita jujur sama diri sendiri. Saya khotbah begini juga mungkin gak diundang lagi sama Pastor Irwan. Gila, jemaat gue diomelin, gue aja gak berani. Ya kan, saya punya resiko, but this is the truth. And you have to live by the truth. And the truth only. Bu, kalau engkau minta kejujuran, suami siaplah menerima kejujuranmu. Pak, aku gendutan ya? Iya. Itu jujur. Lu jangan marah, lu nanya kok. Pak, emang aku bawel ya? Banget. Itu jujur. Kenapa engkau marah? Because you cannot handle the truth. Ma, emang aku tukang marah-marah? Iya Pak, Masya Allah. Yuk jujur sama Tuhan. Nanti yang namanya kesembuhan, yang namanya berkat, yang namanya urapan, yang namanya cinta dari Tuhan. Itu memenuhi hidupmu, yang namanya kebajikan, kemurahan. Ikuti dirimu seumur hidup. Yang penting, lu korban dulu. Dan kalau engkau mengorbankan semua karena cinta, sakitnya gak seberapa. Ada amin. Mari kita tunduk kepala.